Setelah puas menikmati perjalanan dari Jakarta ke situ Cipaten lewat tol Cipali yang mulus, hadirlah keindahan yang memukau di tengah hamparan alam yang asri. Ikan koi berwarna-warni berenang riang, menyapa dengan keelokannya yang menawan. Setiap sudut tempat ini jadi kanvas indah untuk diabadikan dalam setiap jepretan. Angin sejuk berhembus menenangkan jiwa, memeluk keindahan alam yang terbentang luas, sampai menikmati kuliner khas menjadi penutup manis pengisi hati dengan kebahagiaan yang abadi di situ Cipaten yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di Zaki Family Camp. Ini adalah episode kedua perjalanan atau road trip kami dari Jakarta menuju Jawa Barat bagian timur ya guys. Setelah sebelumnya menikmati keindahan situ Cipaten yang begitu tenang dan menyegarkan, dan kita telah bermain dengan ikan-ikan koi yang sangat menarik dan cantik. Kini perjalanan kami kembali berlanjut menuju destinasi berikutnya ya guys. Di episode kali ini kami akan melanjutkan road trip dari Majalengka menuju Curug Jami yang berada di kaki Gunung Sawah, tepatnya di Kampung Cikujang, Desa Sukamaju, Kecamatan Ciahurbeti, Kabupaten Ciamis. Perjalanan yang akan kami tempuh kurang lebih sekitar 74 km ya, dengan estimasi waktu sekitar 2 jam setengah lah ya, atau 2,5 jam. Setelah puas menikmati suasana situ Cipaten, akhirnya kami kembali melanjutkan perjalanan menggunakan mobil kesayangan kami, si Kakak Lia 1200 cc ya guys, LCGC kesayangan kami. Menyelusuri jalur pegunungan yang terkenal dengan tanjakan dan tikungannya yang cukup ekstrim. Rencananya kami ingin sekali memperlihatkan suasana perjalanan dari arah Cikijing, kemudian jalanan yang naik turun berliku-liku lengkap dengan pemandangan pegunungan yang indah sepanjang perjalanannya guys. Namun sayangnya di tengah perjalanan baterai handphone dan GoPro kami sama-sama mulai ngedrop. Jadi perjalanan yang sangat dramatisir bukan dramatisir ya, sangat menguras energi. Tadi sayang banget kita tidak bisa memperlihatkannya dalam bentuk video ya guys, tapi gak apa-apa lah. Yang penting alhamdulillah si Kalia itu sudah bisa menaklukkannya jalur Cikijing itu yang tanjakannya ekstrim banget. Kemudian jalannya juga banyak yang berlubang ya. Jadi ada beberapa momen perjalanan yang belum sempat terekam dengan maksimal guys. Padahal jalur yang kami lewati benar-benar memberikan pengalaman road trip yang seru dan menegangkan itu. Aduh. Meski begitu perjalanan tetap terasa menyenangkan. Udara pegunungan yang sejuk, kemudian jalanan yang berkelok dan suasana pedesaan yang masih asri menjadi teman sepanjang perjalanan kami menuju Curug Jami ini ya guys. Jadi buat teman-teman semuanya tetap ikuti perjalanan kami sampai akhir ya, karena masih banyak pemandangan indah dan pengalaman seru yang akan kami bagikan di episode kedua ini. Perjalanan kami pun terus berlanjut ya guys, dan kini kami sudah sampai di persimpangan Pesantren Suryalaya ya, sebuah kawasan kecil yang terasa begitu hangat di tengah perjalanan panjang ini. Suasananya memang tidak ramai seperti di kota-kota besar ya, namun justru disinilah terasa ketenangan khas daerah pegunungan nih. Aktivitas masyarakat berjalan sederhana, kemudian rumah-rumah penduduk berdiri rapi di kanan dan kiri jalan, menghadirkan nuansa kampung yang begitu menenangkan mata ya guys. Kemudian mobil Kalia kami terus melaju perlahan menyelusuri jalan provinsi menuju arah Panumbangan nih. Ini udah di Panumbangan sebenarnya, dan jujur saja jalur sini tuh terasa jauh lebih nyaman banget ya. Bagus. Kemudian jalur di kelihatan rapi, mulus, hampir tidak ditemukan lubang-lubang jalan yang seperti sebelumnya kami temui di daerah Malausma tadi ya. Udah nanjak, jalannya berlubang lagi. Kemudian perjalanan kali ini benar-benar terasa lebih santai. Di sepanjang jalan pemandangan hijau terus menemani kami, hamparan pepohonan, kemudian rumah-rumah khas perkampungan Sunda, dan udara mulai terasa semakin sejuk, membuat perjalanan ini terasa begitu hidup ya guys. Dan dari kejauhan akhirnya mulai terlihat tuh sosok besar yang sejak tadi kami nantikan, yaitu Gunung Sawal guys. Nah udah kelihatan kan dari kejauhan tuh. Ini kita sebenarnya berada di kaki Gunung Sawalnya ya, jadi nanti kita akan masuk masuk lebih dalam lagi guys. Kelihatan dari kejauhan berdiri megah ya,
seolah menjadi penunjuk arah perjalanan kita hari ini. Kemudian kabut-kabut tipis juga perlahan menyelimuti bagian puncaknya tuh, sementara siluet gunung itu tampak begitu gagah mengawasi perjalanan kami dari kejauhan. Dan akhirnya perjalanan kami tiba di sebuah perempatan besar di Kecamatan Cahurbeuti nih guys. Sebuah titik persimpangan yang menjadi penanda bahwa perjalanan kami semakin jauh meninggalkan hiruk-pikuk kota besar. Itu kan dari Jakarta ya. Jadi di sebelah, itu kalau ke sebelah kanan itu jalurnya membawa kita menuju ke arah Bandung dan Jakarta. Kembali ke ramainya perkotaan yang padat dan aktivitas ya. Namun perjalanan kami belum selesai guys. Kali ini kami memilih berbelok ke kiri, yaitu melanjutkan perjalanan menuju arah ini jalur ke Jawa Tengah guys. Nah, nanti terakhir kita akan berbelok ke kiri ya. Perlahan mobil kami kembali melaju menyatu dengan jalan nasional yang membentang sepanjang di hadapan kita ini. Nah, jalannya juga keren. Dan jujur saja jalan di sini benar-benar terasa nyaman banget. Tuh kan kelihatan bagus banget. Aspalnya mulus, lebar dan rapi. Hampir tidak ada hambatan berarti, tidak ada kemacetan panjang, tidak ada suara klakson yang saling bersautan, hanya perjalanan tenang dengan pemandangan hijau yang terus menemani di sepanjang jalan. Di kanan dan kiri suasana pedesaan masih terasa begitu alami guys. Hamparan pepohonan, rumah-rumah warga, hingga siluet pegunungan di kejauhan membuat perjalanan itu terasa seperti tidak ingin cepat berakhir. Dan pada akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang melewati jalur pegunungan atau jalan nasional tadi ya yang kita lewati, kami tiba di jalan menuju Curug Jami dan Leuwi Ciung yang berada di kaki Gunung Sawal ya guys. Tepatnya di Kampung Cikujang, Desa Sukamaju, Kecamatan Cahurbeuti, Kabupaten Ciamis. Begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung terasa berbeda sekali ya. Nuansa kampung yang begitu tenang dan alami perlahan menyambut kedatangan kami. Jalanannya memang tidak terlalu besar, namun kondisinya cukup bagus dan nyaman untuk dilalui kendaraan. Kemudian jalannya memang tidak terlalu besar kalau kayak gini nih, kalau berpapasan dan seperti kami ini berpapasan, salah satunya memang harus mau mengalah ya guys. Nah, terpaksa kami mundur dulu ya, karena dia juga kalau mundur ke atas jalannya sempit banget, jadi kami mundur dulu sedikit supaya tidak terjadi gesekan di jalan. Jadi teman-teman, kalau kita melintasi jalur menuju Curug Jami ini, kita harus benar-benar berhati-hati ya. Setiap tikungan kalau bisa kita bunyikan klakson, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang ada di hadapan kita ya guys. Takutnya ada tiba-tiba hewan yang lewat gitu ya, atau papasan mobil, atau kadang-kadang motor juga jalannya ngebut-ngebut, jadi kita harus benar-benar berhati-hati ya. Dan ini terjadi kepada kita nih ya. Yang pertama ini, kita berpapasan dengan mobil pas di tikungan. Padahal saya sudah membunyikan klakson tadi. Nah, ini harus saling bersabar dan ya tetap di jalan kita harus saling menghargai sesama pengguna jalan ya guys. Kita lanjutkan kembali nih perjalanan kita. Dan untuk yang kedua kalinya saya membunyikan klakson lagi, dan coba lihat. Kalau tidak, kan? Ada motor dari atas tuh, dia ngerem sampai kenceng banget. Oke guys, perjalanan kita lanjutkan kembali ya. Di kanan dan kiri jalan kemudian rumah-rumah warga berdiri sederhana dengan latar hamparan pepohonan hijau khas pegunungan nih. Udaranya terasa semakin dingin guys, dan suasana sore hari membuat perjalanan ini terasa semakin syahdu. Kabut perlahan mulai kelihatan menyelimuti bagian atas gunungnya tuh. Dari kejauhan puncak Gunung Sawal tampak samar tertutup awan tipis ya, menciptakan pemandangan yang begitu indah sekaligus menenangkan jiwa. Suasana di sini benar-benar berbeda dengan kehidupan di kota Jakarta tadi ya. Tidak ada hiruk-pikuk kendaraan, tidak ada kemacetan, tidak ada suara bising klakson seperti di perkotaan. Yang terdengar hanyalah suara alam, suara tongeret, suara burung, suara hembusan angin pegunungan, dan sesekali suara warga yang beraktivitas menjelang petang ya. Dan di momen seperti inilah perjalanan bukan lagi sekedar tentang tujuan, tapi tentang menikmati setiap suasana yang hadir di sepanjang jalan.
Perjalanan kami pun terus berlanjut ya guys, gas terus. Di sini kita menelusuri jalan-jalan kecil khas perkampungan di kaki gunung nih. Dan kini kami sudah memasuki kawasan Kampung Cikujang guys. Nah, suasananya benar-benar terasa berbeda kan. Di sepanjang jalan, deretan kebun milik warga terbentang di kanan dan kiri. Pepohonan besar menjulang tinggi, rindang, seolah membentuk lorong alami yang menemani perjalanan kami menuju Curug Jami ya guys. Udara di sini terasa begitu sejuk, bahkan cenderung dingin menjelang sore hari. Dan benar saja saat kami tiba di kawasan ini, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore ya. Perjalanan dari situ Cipaten menuju Curug Jami memang memakan waktu cukup panjang guys. Namun sengaja kami memilih datang sore hari. Selain suasananya terasa lebih tenang, kami juga berharap bisa menikmati alam tanpa terlalu ramai oleh pengunjung yang lain ya. Karena biasanya sih jika masih siang, kawasan Curug Jami ini cukup dipadati wisatawan karena mungkin tiketnya juga murah, kemudian parkirnya juga murah ya. Meski begitu, ternyata beberapa motor masih terlihat sih keluar masuk dari area wisata ya, banyak berpapasan dengan kita. Artinya walaupun hari mulai sore, Curug Jami masih tetap ramai dikunjungi. Perjalanan pun terus kami lanjutkan perlahan ya guys. Jalanannya keren banget, masih sangat bagus dan mulus. Marka jalan putih terlihat jelas membelah jalur kecil di tengah rimbunnya pepohonan kaki Gunung Sawal ya. Dan semakin jauh masuk ke kawasan ini, suasana alaminya semakin terasa. Suara tongeret mulai terdengar bersahutan, diiringi kisauan burung dari balik pepohonan ya guys. Sebuah suasana yang mungkin sudah sangat jarang kita temui di kota. Dan di tempat seperti inilah kita bisa kembali diingatkan bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk kita harus menjaganya ya guys. Jangan merusak hutan, jangan membuang sampah sembarangan, dan jangan menyakiti satwa yang hidup bebas di alam mereka sendiri ya. Karena keindahan tempat seperti ini adalah titipan yang harus tetap lestari untuk generasi berikutnya. Kemudian di sisi sebelah kiri perjalanan terlihat sebuah bukit yang dikenal warga sekitar dengan nama Gunung Baru guys. Di sana juga banyak pohon-pohon seperti raksamala, beringin, pokoknya pohon-pohon yang khas dari Gunung Sawal ya. Kemudian terlihat hijau, tenang, dan berdiri megah menyatu dengan alam di kaki Gunung Sawal. Bukan hanya pemandangannya yang menarik ya guys, kawasan ini juga ternyata menyimpan banyak hal unik yang mungkin tidak bisa ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah makanan khas bernama pinding guys. Nah, kalian belum pernah lihat kan pinding. Kemudian ada juga lalapan khas yang disebut rende, tanaman hijau yang biasa disantap masyarakat sekitar sebagai pelengkap makanan tradisional. Hal-hal sederhana seperti inilah yang membuat perjalanan terasa lebih berkesan ya guys. Dan akhirnya kita sudah sampai di Curug Jami yang sudah terkenal seantero dunia. Ya, sempat viral ya. Jadi banyak terus pengunjungnya. Jadi itu ada gerbangnya juga, sederhana namun terasa menyatu dengan alam sekitarnya. Bagus lah ya pokoknya. Pohon-pohonnya tinggi nih sebelah kanan kita. Di atasnya tuh masih tinggi, lebat, kemudian sementara siluet gunung tampak berdiri gagah di belakang kawasan wisata ini juga ya guys. Suasananya benar-benar terasa sejuk dan asri. Namun ternyata meskipun waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 4:30 sore, kawasan wisata ini masih cukup ramai oleh pengunjung. Dari sini pemandangannya udah mulai kelihatan guys, keren banget tuh kan. Layar lah, kasih aja semua. Di sini juga banyak nih penjual-penjual dadakan guys. Ada es jeruk, mau lihat dulu curugnya apa mau ke bawah dulu? Saramang. Ada di dalamnya. Jadi curugnya di atas itu guys.
Yang itu deh. Buat foto tuh. Mau ke sana. Di sini pos tiketnya nih guys. Pos tiketnya bayar. Oh, tiketnya satu orang 2.000. 2.000 ya. Gak apa-apa teh. Udah tinggal aja tuh. Baik. Dan yang membuat tempat ini semakin menarik, harga tiket masuk menuju area kali dan wisata Curug ini hanya Rp2.000 saja guys, dan untuk parkir motor hanya Rp2.000. Cukup sangat-sangat terjangkau. Ini lahang, wedang, itu cangkaleng. Sabaran cangkaleng ya. Cangkaleng 10.000. Terus ini apa ya, wedang ya? Wedang 10.000. Oke, pengalian dulu. Cangkaleng itu kolang-kaling guys. Wah iya tah. Ini baru nih. Ini nih. Ini berapa Kang? 200. 200 katanya. Duh ya. 150 di mana ya? Dari mana? Di mana? Guys nih di sini juga ada durian nih. Nih 200 nih 150. Gede banget ya. Ada pete juga. Ini ada. Ini berapa sekilo nih? 18.000. Ini limus ya? Ya. Limus. Limus di sini juga ada kolang kaling. 10.000. Ya, tinggal dihelak anak Kang. Iya. Pokoknya yang di sini semuanya dijual dari. Jadi teman-teman sekalian, kita harus kita juga harus sama-sama mendukung UMKM di sekitar kawasan wisata Curug Jami ini ya. Karena apa yang dijual di sini bukan sekadar dagangan, tapi hasil bumi, hasil kerja keras masyarakat sekitar yang hidup berdampingan dengan alam dan kawasan wisata ini. Jadi jangan ragu untuk membeli. Selain membantu perekonomian warga lokal, kita juga ikut menjaga keberlangsungan wisata di tempat seperti ini agar tetap hidup dan berkembang. Perjalanan pun masih terus berlanjut ya guys. Jalanannya sudah sangat bagus, sudah dicor dengan rapi, memudahkan pengunjung untuk berjalan menuju area wisata utamanya ya. Di sepanjang jalur terlihat beberapa warung sederhana yang menjajakan makanan dan minuman. Kemudian suasananya sangat ramah, hangat, dan khas wisata alam pedesaan ya guys. Namun ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita harus tetap menjaga kebersihan. Karena seindah apapun tempat ini, kalau tidak dijaga maka keindahannya bisa perlahan hilang. Jadi mari kita sama-sama menjaga kerapihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tetap menghormati alam serta lingkungan sekitar, agar siapapun yang datang setelah kita masih bisa merasakan keindahan alam yang sama atau bahkan lebih baik lagi. Karena pada akhirnya alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga harus dijaga bersama-sama. Karena pada akhirnya alam selalu punya cara untuk membalas apa yang telah kita lakukan kepadanya. Kalau kita menjaga alam dengan baik, menjaga kebersihan, tidak merusak, dan tetap menghormati setiap apa yang ada di dalamnya, maka alam pun akan memberikan timbal balik yang baik juga kepada kita. Udara yang lebih sejuk, air yang lebih bersih, pemandangan yang tetap indah, dan lingkungan yang terus bisa kita nikmati oleh generasi berikutnya. Kalau ke bawah itu di sana ada Luwi Ciung guys, sama bisa buat mandi-mandi juga tuh di bawah sana. Tapi dari sana juga bisa ada jalan penghubung ya, dari sana ke situ. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Nih teman-teman, jadi sepanjang trek kita menuju ke Curug, ke tempat mandinya, di sini juga banyak perkebunan warga, dan biasanya ini juga dijual di warung-warung tadi ya. Jadi kalian yang kesini jangan ragu untuk beli UMKM
Jadi setelah alam memberikan kebaikannya kepada kita dengan memberikan udara yang sejuk, air yang jernih, yang bersih, kemudian pemandangan yang bagus, dan lingkungan yang mudah-mudahan terus bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya, cucu-cucu kita selanjutnya ya. Namun sebaliknya, jika kita mengabaikannya, maka alam juga akan memberi peringatan dengan caranya sendiri nih. Jadi bukan hanya soal wisata atau perjalanan, tapi ini tentang bagaimana kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan alam, saling menjaga, saling merawat, dan saling menghargai. Karena sejatinya alam bukan milik kita sepenuhnya, tapi titipan yang harus kita jaga secara bersama-sama. Nah, kita sudah sampai di tanjakannya nih, turunan ya. Kali ini jalur mulai sedikit menurun nih, jadi kami harus ekstra hati-hati, tapi meskipun begitu jalannya sudah sangat bagus. Sudah dicor dengan rapi sehingga tetap nyaman untuk dilalui. Di sepanjang sisi jalan suasana wisata semakin terasa hidup ya guys. Banyak warung-warung kecil berdiri di pinggir jalur. Sederhana tapi sangat membantu para pengunjung yang datang jauh-jauh untuk menikmati suasana alam di kawasan Curug Jami ini. Tidak hanya itu, di beberapa titik juga terlihat gazebo-gazebo kecil yang bisa disewa untuk beristirahat. Tempatnya pas banget untuk duduk santai, menikmati udara sejuk sambil mendengarkan suara alam di sekitar. Di area ini juga tersedia kolam-kolam kecil yang bisa digunakan untuk bermain air ya. Hanya sekadar bermain air aja. Airnya benar-benar jernih banget. Bening sekali. Sampai-sampai terlihat seperti air mineral yang baru dikeluarkan dari kulkas. Segar, bersih, dan menenangkan mata. Menariknya lagi, di beberapa warung juga tersedia fasilitas tambahan seperti voucher wifi. Jadi pengunjung yang ingin tetap berkoneksi masih bisa menikmati dengan mudah. Cukup berbicara langsung dengan pemilik warung yang ada di sekitar. Perpaduan antara alam yang masih alami dan fasilitas sederhana seperti ini membuat suasana di sini terasa lebih lengkap ya. Alamnya tetap terjaga, namun kenyamanan pengunjung juga tetap diperhatikan. Dan di sini juga tersedia toilet, kemudian ada juga musola-musola yang ingin melaksanakan ibadah. Dan disinilah kita bisa benar-benar menikmati perjalanan. Bukan hanya sebagai perjalanan biasa, tapi sebagai pengalaman yang menyatu dengan alam ya guys. Dan akhirnya perjalanan kita dari situ Cipanten yang berada di Majalengka ke Curug Jami selesai sudah. Setelah ini kita bersambung dengan episode ketiga, yaitu kita akan eksplor alun-alun kota Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.